Sahabat sekalian, dalam sejarah Islam, terdapat banyak kisah para sahabat Nabi yang menggugah hati dan memperkuat iman kita. Salah satunya adalah kisah Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran yang luar biasa, yang dengan ketakwaannya menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Dalam video ini, kita akan mengupas perjalanan hidup Salman Al-Farisi yang penuh dengan pengorbanan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga akan mengenang detik-detik terakhir dari kehidupan beliau yang penuh hikmah. Bagaimana ketakwaan Salman mengantarkannya pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat? Mari kita simak bersama kisah inspiratif ini. Salman pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa lamanya. Abu Darda telah terbiasa beribadah pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Salman melihatnya terlalu berlebihan dalam beribadah. Suatu hari Salman bermaksud mencegah niat Abu Darda untuk berpuasa sunnah esok hari. Namun Abu Darda justru berkata, "Apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan sholat karena Allah?" Salman menjawab, "Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berpuasalah dan jangan lupakan hak untuk berbuka. Sholatlah dan jangan lupakan jatah untuk tidur." Ketika peristiwa itu sampai ke pendengaran Rasulullah, beliau bersabda, "Salman telah kenyang dengan ilmu." Rasulullah sendiri sering menguji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmu, sebagaimana beliau menguji akhlak dan agamanya. Pada waktu Perang Khandaq, kaum Ansor berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Kaum Muhajirin pun juga bangkit dan berkata, "Tidak, ia dari golongan kami." Rasulullah pun memanggil mereka semua dan bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Salman memang layak mendapatkan kehormatan itu. Ali bin Abu Thalib menggelari Salman dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Ketika Salman wafat, ia ditanya tentang pemberian gelar itu. Ia menjawab, "Ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman Al-Hakim? Ia telah dikarunia ilmu yang pertama dan juga ilmu yang terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Ia bagaikan lautan yang airnya tidak pernah kering." Salman mendapatkan kedudukan mulia dan derajat utama di dalam hati semua sahabat. Pada masa kekhalifahan Umar, Salman datang berkunjung ke Madinah. Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga. Umar mengumpulkan para sahabat dan menghimbau dengan seruan, "Marilah kita pergi menyambut Salman." Kemudian Umar keluar bersama mereka menuju pinggiran Madinah dan menyambutnya. Sejak bertemu dan beriman kepada Rasulullah, Salman hidup sebagai seorang Muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia mengalami kehidupan di masa Khalifah Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar, lalu masa Khalifah Utsman, dan pada masa inilah ia kembali ke hadirat Robnya. Pada tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tidak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai fai maupun jizyah, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam, hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Ketika itu banyak tanggung jawab pemerintahan di semua tingkatan, sehingga banyak pula pekerjaan dan peluang jabatan sebagai konsekuensi logisnya. Dalam kesempatan yang terbuka luas untuk meraih jabatan itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita menjumpainya saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran terbentang itu?
Bukalah mata Anda lebar-lebar. Apakah Anda tidak melihat seorang tua berwibawa duduk di sana, di bawah naungan pohon, sedang menyalin anyaman untuk dijadikan bakul atau keranjang? Itulah dia Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Perhatikan baik-baik jubahnya yang pendek, sehingga hanya sampai sebatas lutut saja. Itulah dia, seorang tua yang berwibawa dan hidup dalam kesederhanaan meskipun banyak harta. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Namun semua itu dibagikan hingga habis. Ia menolak meski hanya untuk mengambil 1 dirham saja dan mengatakan, "Aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham. Lalu kuanyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham kuambil untuk modal lagi 1 dirham untuk nafkah keluargaku. Sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan berhenti." Salman bukanlah dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan kaya dan kelas tinggi. Mengapa sekarang setelah masuk Islam menolak harta, kekayaan dan kesenangan? Mengapa ia lebih memilih kehidupan bersahaja? Tidak lebih dari 1 dirham tiap harinya, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Mengapa ia menolak jabatan? Ia lebih memilih menghindari dunia itu dan mengatakan, "Seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah, asal tidak membawahi 2 orang, maka lakukanlah." Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan, dan mau menerima jika mengepalai pasukan tentara yang pergi ke medan perang? Kecuali dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, ia bersedia melakukan dengan hati murung dan jiwa merintih. Tetapi, mengapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya padahal itu halal baginya? Hisham meriwayatkan dari Al-Hasan tunjangan Salman sebanyak 5.000 per tahun, namun ia berpidato di hadapan 30.000 orang dengan separuh mantelnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi untuk menutupi badannya. Jika tunjangan datang, ia membagi-bagikan sampai habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil usaha kedua tangannya. Mengapa jalan hidup yang ia pilih sangat zuhud dari keinginan dunia? Padahal seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikan ketika berada di atas pebaringan menjelang ajal. Kala ruhnya yang mulia mulai bersiap menemui Robnya yang maha tinggi dan maha penyayang. Saat bin Abi Waqqas datang menjenguknya, maka Salman menangis. Saat pun bertanya, "Apa yang engkau tangisi, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepadamu." Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharapkan kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita dalam sabdanya, 'Hendaklah bagian dari setiap kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal, harta milikku begini banyaknya.' Saat berkata sendiri, 'Aku perhatikan, tidak ada yang nampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah wadah untuk bersuci.' Saat lalu bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu.' Dia bertutur, 'Wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi.' Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta dan pangkat dengan segala pengaruhnya. Itulah pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya, kecuali sekedar bekal seorang pengendara.
Suatu hari ketika ia sedang berjalan di suatu jalan, seorang yang datang dari Syria menjumpainya. Orang itu membawa buah tin dan kurma. Rupanya beban itu sangat berat, hingga membuatnya kelelahan. Ketika ia melihat Salman yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan miskin, orang itu hendak menyuruhnya membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Dia memberi isyarat supaya datang kepadanya dan Salman pun menurut dengan patuh. Orang dari Syria itu berkata, "Tolong bawakan barangku ini." Barang itu pun dipikul oleh Salman, lalu mereka berjalan berdua bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berdua berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, dan mereka pun berhenti dan menjawab, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur." Orang dari Syria itu bergumam sendiri, "Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur? Gubernur mana yang mereka maksudkan?" Keheranan kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, "Berikanlah kepada kami, wahai gubernur." Sekarang, orang Syria itu faham bahwa kulinya tiada lain adalah Salman Al-Farisi, gubernur Madain. Orang itu pun sangat menyesal dan mengungkapkan permintaan maaf dari bibirnya. Ia mendekat untuk menarik beban itu dari tanganmu, tetapi Salman menolak dan menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanya orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai gubernur?" Ia menjawab, "Karena manis waktu memegangnya, tetapi pahit waktu melepaskannya." Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari oleh Salman, kecuali suatu barang yang memang sangat diharapkan dan dianggap penting. Bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang berakhir pada ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Ternyata, barang itu hanyalah seikat kasturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian pada hari wafatnya. Kemudian ia menyuruh sang istri agar mengambil secangkir air. Salman menaburkan bubuk kasturi itu ke dalam cangkir dan mengaduknya dengan tangan, lalu berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan, tetapi gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata pada istrinya, "Tutuplah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Tidak lama di antara waktu itu dan istrinya kembali masuk. Ran yang mulia itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Kerinduan untuk memenuhi janjinya, bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad dengan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Subhanallah. Begitu dalam ketakwaan dan pengabdian Salman Al-Farisi kepada Islam hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kesetiaan dan keteguhan hati dalam iman. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terinspirasi. Tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua diberkahi dalam setiap langkah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.